Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai integrasi numerik. Seperti namanya bahwa integrasi yang berarti di dalamnya mengandung integral. Nah, jadi integrasi numerik itu merupakan penyelesaian integral secara numerik. Nah, materi ini akan dibawakan oleh kelompok 4 yang dimana kelompok 4 itu sendiri beranggotakan ada Khairunisa Siregar, Prisna Putri Aryani, Indah Ririn, Pildia Nasution, Sylvia Ramadhani Siregar, dan Habib. Selanjutnya, materi ini dibuka dengan metode Pias. Di sini saya akan membahas mengenai metode Pias. Berdasarkan tafsiran geometri dari integral tertentu, daerah integrasi dibagi atas beberapa piece atau strip yang berbentuk segi 4 dengan konsep yang sama dengan integral tentu. Luas daerah integrasi didekati dengan luas seluruh Pias. Terdapat beberapa rumus atau kaidah yang dipakai dalam metode Pias. Rumus atau kaidah yang terdapat dalam metode Pias yaitu kaidah segi 4, yang kedua kaidah trapesium, dan yang terakhir kaidah titik tengah. Kaidah segi 4 dan trapesium pada hakikatnya mempunyai dasar yang sama, tetapi berbeda pada cara penurunan rumusnya. Sedangkan kaidah titik tengah merupakan bentuk rumus dengan tujuan untuk mendapatkan pendekatan yang lebih baik daripada kaidah segi 4 dan trapesium. Selanjutnya saya akan membahas kaidah segi 4. Perhatikan sebuah Pias berbentuk persegi panjang X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 berikut. Di sini ada diagram Kartesius yang memiliki sebuah kurva yaitu Y sama dengan Fx dan dibatasi oleh X0 sampai X1. Jarak antara X0 sampai X1 kita misalkan dengan H, dan panjang X0 sampai kurva kita misalkan dengan Fx0, dan panjang antara X1 sampai kurva kita misalkan dengan Fx1. Nah, cara menghitung luas dengan karena diagram Kartesius ini berbentuk persegi panjang, maka kita menggunakan rumus persegi panjang itu panjang kali lebar, yaitu H dikali X0 dan Fx0. Maka selanjutnya menjadi integral Fx dengan batas X0 sampai X1 dx menghampiri Hf X0, dan integral dengan Fx dengan batas X0 X1 dx menghampiri Af X1. Selanjutnya kita tambahkan persamaan 7.6 dan 7.7 menjadi 2 integral Fx dengan batas X0 X1 dx menghampiri Hf X1 Hf X0. Nah, 2 integral Fx dengan batas X0 X1 menghampiri, kan di sini hanya sama, hanya ada 2. Jadi kita keluarkan menjadi H dikali Fx1 ditambah Fx0. Nah, 2 yang di sini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi integral Fx dengan batas X0 X1 menghampiri H per 2 dikali Fx1 ditambah Fx0. Ini untuk satu Pias, yang dimana H sama dengan X1 X0 per 2, X1 sama dengan X0 tambah H. Baik, di sini kita akan membahas Pias lebih dari satu, yaitu 1, 2, 3 sampai ke N. Kita misalkan X0 adalah A dan Xn adalah B. Berarti kita mencari nilai integral Fx dengan batas A sampai B. Sekarang kita mencari luas segi 4 dari tinggi sebelah kiri dahulu. Misal 1 Pias berarti di sini H dikali Fx0. Kalau 2 Pias berarti H dikali Fx1. Kalau 3 Pias berarti H dikali Fx2. Seterusnya sampai Xn dikurang 1. Ingat, di sini kalau sampai ke N, Pias panjang yang diambil adalah yang sebelah kiri dahulu. Berarti, misal Pias ke N, berarti di sini adalah Hf Xn dikurang 1. Ini untuk yang sebelah kiri. Kalau misalnya
Panjang biasnya untuk sebelah kanan di sini tetap batasannya dari x0 sampai xn. Kita misalkan x0 sebagai A, xn sebagai B, maka untuk mencari integral fx dengan batas A sampai B untuk bias yang kita ambil luas sebelah kanan atau panjang sebelah kanan, maka ini untuk satu bias h dikali fx1, untuk dua bias berarti h dikali hfx2, dan untuk 3 bias berarti H dikali Fx3. Seterusnya sampai Xn dikurang 1. Maka di sini adalah ditambahkan dengan Hf Xn dikurang 1. Maka jika sampai ke N, maka ditambahkan Hf dikali Xn. Integral Fx dengan batas A sampai B menggunakan tinggi atau panjang bias luas sebuah kiri maupun ruas sebelah kanan. Dengan H, ini adalah lebar bias, berarti H adalah Xn dikurang 0 per N. Kemudian di sini Xn kita misalkan dengan B, X0 kita misalkan dengan A menjadi B dikurang A per N. Dan untuk titik absis, bias X1 sama dengan X0 ditambah H. Untuk ruas sebelah kiri dan kanan, untuk X2, X0 ditambah 2H sampai XI. Kita misalkan XI tambah X0 tambah IH. Di mana X0 misalkan A, berarti X0 itu A ditambah IH merupakan titik absis bias dengan I dimulai dari 1, 2, 3 sampai ke N. Selanjutnya, kita akan menyederhanakan integral fx dari A sampai B, baik ruas sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ingat, ruas sebelah kiri dimulai dari hf x0 sampai hf xn kurang 1. Jika sebelah kanan dimulai dari hf x1 sampai hf xn. Selanjutnya kita akan jumlahkan kedua persamaan tersebut menjadi 2 integral fx dari A sampai B menuju hfx0 2hfx1 ditambah 2hfx2 ditambah sampai 2hfxn dikurang 1 ditambah hfxn. Nah, selanjutnya kita keluarkan H menjadi 2 integral fx dari A sampai B menghampiri H fx0 ditambah 2 fx1 ditambah 2 fx2 sampai 2 fx2 fxn dikurang 1 ditambah 2 fxn. Nah, selanjutnya 2 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi integral fx dari A sampai B menghampiri H per 2 fx0 ditambah 2 fx1 ditambah 2 fx2 ditambah 2 fxn dikurang 1 ditambah fxn. Selanjutnya kita misalkan fx0 menjadi f0, maka integral fx dengan batas A sampai B menghampiri H per 2 f0 ditambah 2 f1 ditambah 2 f2 ditambah sampai 2 fn kurang 1 ditambah fn. Coba kita perhatikan ada angka 2-nya, kita tulis dalam bentuk sigma, maka menjadi 2 sigma fi di mana I mulai dari 1 sampai N dikurang 1. Misalnya bias sebelah kanan Fn-nya kita pindahkan ke sebelah kiri setelah Fo menjadi menghampiri H per 2 dikali Fo ditambah Fn ditambah 2 dikali sigma Fi di mana I dimulai dari 1 sampai N dikurang 1. Karena sigma ada 2,
kita bisa sederhanakan H per 2 menjadi H per 2 FA ditambah FO ditambah H. Coba kita keluarkan sigma menjadi menghampiri H per 2 F0 ditambah Fn 2 dikali H per 2 menjadi H, kemudian dikali sigma Fi di mana I sama dengan 1, N dikurang 1. Ini adalah integral fx dx di mana x-nya dimulai dari A sampai B dengan luas di bawah kurva yang menghampiri H per 2 F0 ditambah Fn ditambah H sigma Fi dimulai dari I sama dengan 1 sampai N kurang 1. Ini untuk N pias atau segmen. H sama dengan B dikurang A per N, di mana titik absis dimulai dari XI sama dengan A ditambah IH, di mana I sama dengan 1, 2, 3, sampai ke N. Selanjutnya di sini ada sebuah contoh, yaitu hitunglah integral E pangkat X dengan batas 22 sampai 46 dx dengan kaidah segi 4 bila H sama dengan 4. Yang pertama, kita tentukan dulu fungsi integral, yaitu fx sama dengan E pangkat X. Selanjutnya kita jumlahkan pias, yaitu H sama dengan B dikurang A per H sama dengan 46 dikurang 22 per 4 sama dengan 24 per 4 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai integrasi menggunakan rumus integral fx dari A sampai B menghampiri H per 2 dikali F0 ditambah Fn ditambah H sigma Fi di mana I sama dengan 1, N dikurang 1 menghampiri H per 2 dikali F0 ditambah F6 ditambah H F1 F2 sampai F7. Nah, di sini ada tabel R dimulai dari 0 sampai 6, XR dimulai dari 22 yaitu batasnya, dan FXR yaitu kita mencari dengan menggunakan rumus E pangkat X sama dengan E pangkat 22 sama dengan 3,584. Nah, untuk R sama dengan 1, dan di sini XR sama dengan 26, yaitu 22 ditambah H, yaitu 22 ditambah 4 sama dengan 26. Nah, untuk mencari FXR-nya kita sama aja, yaitu dengan EX sama dengan E pangkat 26 sama dengan 1,957. Selanjutnya kita mencari nilai integral, yaitu integral E pangkat X dari 22 sampai 46 dx sama dengan 4 per 2 dikali 3,584 ditambah 9,496 ditambah 4 dikali 1,97 ditambah 1,069 ditambah 5,835 ditambah 3,185 ditambah 1,739 ditambah 9,496, dan hasilnya 26,16 ditambah 93,124. Hasilnya itu 119,284. Nah, selanjutnya kita mencari nilai integral sejatinya menggunakan rumus integral E pangkat X dari batas 22 sampai 46 dx sama dengan E pangkat X dengan batas 22 sampai 46 sama dengan E pangkat 46 dikurang E pangkat 22, yaitu 9,496 dikurang 3,584, hasilnya 5,9112. Dan untuk mencari galatnya, yaitu kita kurangkan aja 5,9112 dikurang 119,284, hasilnya min 113,372.
Selanjutnya ada metode Pias kaidah trapesium. Perhatikan sebuah pias berbentuk trapesium X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 berikut. Nah, terlihat gambar ada sebuah kurva Y sama dengan Fx, di mana di bawahnya terdapat sebuah luas permukaan yang dibatasi dari X0 sampai dengan X1. Integral X0 sampai X1 Fx dx menghampiri luas bawah kurva. Nah, ini luas bawah kurva yang akan kita cari. Nah, untuk mencarinya, karena ini kaidah trapesium, maka pias ini kita bentuk menjadi seperti trapesium. Terlihat garis di atas kurva ini. Nah, ada lebihannya ini itu tidak masalah karena itu merupakan galat. Selanjutnya, untuk menggunakan kaidah trapesium, kita menggunakan rumus luas trapesium, yaitu jumlah dua sisi sejajar atau dua garis sejajar dikali tinggi dibagi dua. Nah, dua garis sejajarnya itu ada di X0 dan X1, sehingga dapat kita tulis menjadi Fx0 untuk X0 dan Fx1 untuk X1. Selanjutnya, dikali tinggi dibagi dua. Nah, tinggi itu ada di H. Ini merupakan tinggi trapesium atau lebar pias. Sehingga dari gambar tersebut dapat kita peroleh, nah ini tadi luas trapesiumnya, yaitu integral X0 sampai X1 Fx dx menghampiri Fx0 ditambah Fx1 dikali H/2 atau tinggi trapesium dibagi 2. Nah, sehingga dapat kita peroleh rumus untuk satu pias atau satu segmen, itu integral X0 sampai X1 Fx dx menghampiri H/2 dikali Fx0 ditambah Fx1. Untuk lebar piasnya itu rumusnya H sama dengan X1 dikurang X0 per 2, dan rumus untuk titik absisnya itu X1 sama dengan X0 ditambah H. Sekarang bagaimana jika piasnya lebih dari 1? Perhatikan gambar, terdapat sebuah kurva Y sama dengan Fx yang dimana ada X0 sampai Xn. X0 kita ibaratkan A dan Xn B. Selanjutnya, piasnya lebih dari 1. Tadi rumus satu pias sudah kita ketahui, maka secara logika untuk menghitung luas permukaan yang terdiri dari lebih dari satu pias, kita akan menjumlahkan pias 1, pias 2, pias 3 sampai pias ke n. Nah, dapat kita tuliskan seperti integral A sampai B Fx dx menghampiri H/2 dikali Fx0 ditambah Fx1 sebagai pias 1 ditambah H/2 dikali Fx1 ditambah Fx2 sebagai pias 2 sampai ke H/2 dikali Fx-1 ditambah Fxn sebagai pias ke n-nya. Kemudian kita sederhanakan, kita keluarkan H/2 untuk masing-masing pias sebelumnya, sehingga bentuknya menjadi H/2 dikali Fx0 ditambah Fx1 sampai ke Fxn. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi menjadi H/2 dikali Fx0 ditambah 2f1. Nah, di 2f1 sampai ke 2fx-1 ditambah fxn. Selanjutnya Fx0 kita ubah menjadi F0, sehingga bentuknya menjadi integral A sampai B Fx dx menghampiri H/2 dikali F0 ditambah 2F1 ditambah 2F2 sampai ke Fn. Nah, di sini kita buat ke dalam bentuk sigma. Integral A sampai B Fx dx menghampiri H/2 dikali F0 ini ditambah 2 dikali sigma Fi. Nah, di sini kenapa 2 dikali sigma Fi? Karena di sini kita ketahui bahwa 2Fi sampai 2Fn-1 ini sama konstantanya, yaitu 2. Maka kita tulis 2 sigma Fi, di mana I dimulai dari 1 sampai N dikurang 1 ditambah Fn. Nah, selanjutnya di sini Fn-nya kita pindahkan ke depan, sehingga bentuknya menjadi H/2 dikali F0 ditambah Fn ditambah 2 dikali sigma Fi, di mana I dimulai dari 1 sampai dengan N dikurang 1. Nah, selanjutnya kita lakukan penyederhanaan sehingga bentuknya menjadi integral A sampai B Fx dx menghampiri H/2 dikali F0 ditambah Fn. H/2 ini dikali F0 sama tambah Fn ditambah H/2 dikali 2.
hanya sisa H, maka kita tulis H dikali sigma FI, yang dimana I-nya dimulai dari 1 sampai N dikurang 1. Untuk lebar segmennya itu H sama dengan B dikurang A per N, dan titik apsis bias XI sama dengan A ditambah IH, dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N. Selanjutnya di sini ada contoh soal, hitung integral dari integral 0 sampai 1 per X tambah 1 dx dengan kaidah trapesium jika diketahui H atau lebar trapesium atau biasnya itu 0,05. Maka penyelesaiannya itu diketahui fx-nya itu sama dengan 1 per X tambah 1. Kemudian kita harus mencari jumlah biasnya atau nilai ke N. Diketahui rumusnya itu adalah H sama dengan B dikurang A per N. Karena kita mencari N, maka B dikurang A per H sama dengan 1 dikurang 0 per 0,5. H-nya itu 0,5 diketahui, B dikurang A 1 kurang 0, ini A, ini B-nya. Maka menghasilkan 1 per 0,05 atau sama dengan 100 dibagi 5. Nah, ini sama-sama menghasilkan 20. Maka diketahui biasnya itu ada 20 bias. Kemudian kita mencari nilai integrasinya. Kita masukkan rumus integral A sampai B fx dx menghampiri H per 2 dikali F0 ditambah Fn ditambah H dikali sigma Fi, dimana I-nya dimulai dari 1 sampai N dikurang 1, yaitu 20 dikurang 1, 19. Menghampiri H per 2 dikali F0 ditambah F20 ditambah H dikali F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 sampai F19 atau Fn-1. Nah, di sini bisa kita mulai dari R atau bias 0, dimana XR-nya ini juga 0, kemudian kita masukkan ke fungsi fx-nya yang kita ketahui tadi 1 per X ditambah 1. Karena di sini dimulai dari 0, maka X kita ubah menjadi 0, sehingga bentuknya menjadi integral 0 sampai 1, 1 per 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, untuk di bias 1 juga sama, XR-nya di sini karena tadi ini masih 0, maka kita tambahkan 0,05-nya menghasilkan 0,05. Kemudian masukkan juga fx-nya karena di sini R-nya 1 atau biasnya 1, di sini kita juga memasukkan 1 untuk biasnya, maka menghasilkan 0,9524. Begitu juga untuk bias ke-20. Nah, ini bias ke-20-nya, XR-nya untuk semua XR itu tetap ditambah 0,5 karena diketahui tadi lebarnya itu 0,05. Kita juga bisa dapat membuatnya dalam bentuk tabel. Selanjutnya ini dia nilai integrasinya, ini rumus yang tadi. Nah, ini untuk lebih efektif kita jumlahkan dulu hasil dari F1 sampai F19, itu hasilnya 13,1161. Kemudian kita masukkan aja integral A sampai B fx dx menghampiri 0,05 per 2 atau H 0,05 tadi dibagi 2 dikali F0 nya tadi 1, ini fx untuk 0 nya itu 1,000 atau 1, kemudian ditambah H dikali sigma Fi, dimana I nya itu dimulai dari 1 sampai 19 menghampiri H per 2 dikali F0 ditambah F20 ditambah H dikali 13,1161. Nah, ini dia hasilnya. Maka hasil akhir yang kita dapatkan adalah integral A sampai B fx dx menghampiri 0,6933. Jadi perkiraan integral dari fungsi fx sama dengan 1 per X tambah 1 menggunakan kaidah trapesium dengan H sama dengan 0,05 adalah sekitar 0,6933. Di sini saya menjelaskan tentang kaidah titik tengah.
Misalkan di dalam diagram Kartesius ada sebuah grafik dengan fungsi y sama dengan fx yang dibatasi oleh x0 sampai x1, maka integral fx dx dengan batas x0 sampai x1 merupakan integral tentu dan hasilnya adalah menghampiri luas di bawah kurva, yaitu gambar warna hitam. Jarak antara x0 sampai x1 atau luas bias ini adalah kita namakan H. Karena dengan kaidah titik tengah, maka kita cuma cari tengah-tengah antara x0 sampai x1 atau dikatakan dengan x setengah. Kita akan mencari luas di bawah kurva ini dengan batas x0 sampai x1. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan segi 4 dengan tingginya, atau di sini kita menggunakan tingginya di dalam titik tengah atau x setengah. Nah, kalau di bawah x setengah, maka di atas x setengah adalah fx setengah. Maka luas di bawah kurva ini sama dengan luas segi 4 ini. Sekarang kita mencari luas segi 4 ini dengan metode titik tengah. Kita tahu bahwa untuk segi 4 ini rumusnya panjang kali lebar. Berarti di sini panjangnya adalah kita gunakan titik tengah, yaitu fx kali h. Maka di sini adalah integral fx dx dengan batas x0 sampai x1 menghampiri h kali f x setengah. Nah, ini luas di bawah kurva atau integral fx dx dengan batas x0 sampai x1 ini untuk satu pias, di mana h atau lebar pias adalah x1 kurang x0 dibagi 2, dan untuk titik absisnya adalah x1 per 2 x0 tambah h per 2. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya piasnya lebih dari 1. Nah, di sini dengan batasan x0 sampai xn, kita misalkan x0a, xn b. Nah, kita akan mencari integral dari fx dx dengan batas ab. Nah, ini kalau misalnya satu pias, berarti dari x0 sampai x1. Maka di sini ada integral fx dx dengan batas x0 sampai x1. Kalau misalnya dengan menggunakan kaidah titik tengah, berarti kita ambil di sini di tengah-tengah, yaitu x setengah. Berarti di sini kalau di bawah x setengah, maka di atasnya fx setengah. Maka luas dari pias ini adalah h kali f x setengah. Kemudian kalau misalnya dua pias, berarti sama dengan integral fx dx dengan batas x1 sampai x2. Berarti untuk tingginya di tengah-tengah karena menggunakan kaidah titik tengah. Berarti di sini adalah antara x1 sampai x2 adalah x1 per 2 atau sama dengan x3 per 2. Maka di atasnya f x3 per 2. Berarti untuk pias kedua adalah h kali f x3 per 2. Untuk pias ketiga berarti ditambah integral fx dx di mana batasnya dari x2 sampai x3. Di sini adalah titik tengahnya, yaitu x5 per 2. Maka di atas x5 per 2 panjang pias ketiga f x5 per 2. Maka luasnya adalah h kali f x5 per 2. Dan seterusnya hingga ke pias ke n. Berarti kalau misalnya pias ke n, maka di sini integral fx dx batasannya xn-1 sampai xn. Nah, tengah-tengahnya untuk xn ini adalah berarti xn kurang 1 per 2. Ya, seperti batasan dari x2 sampai x3. Berarti x3 kurang setengah. Berarti jadinya 2,5 atau 5 per 2.
Begitu juga kalau misalnya sampai ke xn, berarti xn kurang 1/2. Kalau misalnya di sini xn kurang 1/2, maka untuk panjang bias ke n-nya adalah f xn min 1/2. Jadi untuk luas bias ke n itu berarti h kali f xn kurang 1/2. Dari rumus yang kita dapat tadi, kita coba hanya keluar. Karena kalau disederhanakan, maka dapat h kali f x 1/2 tambah f x 3/2 tambah f x 5/2 dan seterusnya hingga ke f xn kurang 1/2. Kemudian kalau semisalnya fx 1/2 diganti, maka h dikali f 1/2 tambah f 3/2 tambah f 5/2 dan seterusnya hingga tambah fn kurang 1/2. Nah, kalau semisalnya dari f 1/2 sampai fn kurang 1/2 dijadikan sigma, maka menjadi h kali sigma fi kurang 1/2, di mana i-nya sama dengan dimulai di 1 sampai ke n. Berdasarkan gambar n, bias tadi bawah integral itu mulai dari a sampai b atau x0 sampai xn. Maka coba kita ganti i-nya itu dengan 0, atau melihat juga di rumus untuk satu bias bahwa x 1/2 sama dengan x0 tambah 1/2. Maka kita coba ganti i-nya menjadi i tambah, berarti kalau i tambah maka di sini i-nya mulainya bukan dari 1 tapi dari 0, maka menjadi h kali sigma fi tambah 1/2, i-nya mulai dari 0 sampai n-1. Nah, ini merupakan rumus integral fx dx dengan batas a sampai b untuk n bias, di mana di sini lebar dari biasnya adalah h sama dengan b kurang a per n, dan untuk fi tambah setengah sama dengan fxi tambah setengah, dan untuk titik absisnya xi tambah setengah sama dengan a tambah i tambah setengah h, di mana i-nya dimulai dari 1 sampai n-1. Contoh, hitunglah integral 1/x tambah 1 dx, di mana x-nya mulai dari 0 sampai 1 dengan kaidah titik tengah bila h atau lebar biasnya 0,05. Penyelesaiannya di sini fx sama dengan 1/x tambah 1. Kemudian untuk mencari jumlah bias atau n-nya, kita tahu bahwa untuk mencari lebar bias adalah h sama dengan b kurang a per n. Maka untuk mencari n, tinggal hanya dipindahkan ke n, berarti n sama dengan b kurang a per h, di mana b-nya 1, a-nya 0, dan h-nya 0,005. Maka hasilnya adalah 1/0,05 sama dengan 100/5 sama dengan 20. Jadilah biasnya 20. Untuk rumus integrasinya, di sini kita akan mencari integral 1/x tambah 1 dx, di mana batasnya 0 sampai 1 dengan rumus h kali sigma fi tambah setengah, di mana i-nya mulai 0 sampai n-1, berarti h kali sigma fi tambah setengah, di mana i-nya mulai 0 sampai n-1, berarti 20 kurang 1, 19. Berarti sigma batas atasnya itu 19. Maka di sini yang kita cari adalah menghampiri h kali 0 tambah setengah. Dari mulai f setengah sampai f 19 setengah. 19 setengah
kalau kita ubah ke dalam pecahan sama dengan 39/2. Baik, sekarang mari kita hitung penyelesaiannya. Di sini ada R, ada XI tambah setengah, ada FXI tambah setengah, dan lebar biasnya itu ada 0,05. R-nya ini itu jumlah dari seluruh pias, berarti kan piasnya itu tadi ada 0 sampai 19. Nanti R-nya ini sampai 19. Jadi R sama dengan 1, XI 0,000 tambah 0,05 sama dengan 0,050. XI tambah setengah itu ada 0,050 tambah setengah sama dengan 0,100 kurang 0,050 sama dengan 0,750. FXI tambah setengah sama dengan 1/0,750 tambah 1 sama dengan 0,9302. Untuk R2-nya itu XI 0,050 tambah 0,05 sama dengan 0,100. XI tambah setengah sama dengan 0,100 tambah setengah 0,50 kurang 0,100 sama dengan 0,1250. FXI tambah setengah sama dengan 0,1250 tambah 1 sama dengan 0,8889. Seterusnya, untuk R3 sampai R19 dilakukan seperti ini. Lalu, kita bisa membuatnya dalam bentuk tabel. Sekarang kita lanjutkan untuk menghitungnya dalam bentuk tabel. Di sini ada R, ada XI, ada XI tambah setengah, ada FXI tambah setengah. Nah, R ini karena batasan dari 0 sampai 19, karena kita punya pias 20, maka kita buat R-nya dari 0 sampai 19. Jadi R-nya di tabel mulai dari 0 sampai ke bawah itu ada 19. Kemudian di sini ada XI. XI-nya berarti di sini adalah mulai dari 0 sampai 1A-nya, A sampai B berarti 0. Untuk kolom kedua sama dengan yang 0,000 kemudian ditambah lebar pias yaitu 0,05. Nah, untuk yang ketiga, ingat fx-nya itu 1/x tambah 1. X-nya berarti yang menggunakan xi tambah setengah, yaitu 0,0250. Berarti 1/0,0250 tambah 1 sama dengan 0,9756. Seterusnya dilakukan seperti ini sampai ke pias 19. Dapat hasil 0,5063. Nah, sekarang kita akan menghitung H kali F setengah sampai ke F 39 atau 19 setengah. Nah, di sini untuk mempermudah kita akan menghitung dari F setengah sampai ke F 19 setengah, atau di sini adalah dari yang setengah ini R-nya 0 sampai 19. Kita akan menjumlahkannya sampai ke R19. Maka kita dapat 13,8614. Nah, setelah dapat 13,8614, kita tinggal kalikan dengan H. Berarti H-nya tadi adalah 0,05. Berarti 0,05 kali 13,8614. Maka dapat hasil 0,693069. Nah, integral dari 1/x dx di mana batasannya dari 0 sampai 1 dengan kaidah titik tengah adalah 0,693069. Saya lanjut ke materi galat metode Pias. Nah, di mana galat metode Pias
sebagaimana yang kami lampirkan, misalkan I adalah nilai integrasi sejati dan I aksen adalah integrasi secara numerik. Maka galat hasil integrasi numerik didefinisikan sebagai E sama dengan I kurang I aksen. Nah, sebagai analogi kita dapat diperhatikan grafik yang kami lampirkan. Nah, di situ kan dimana Y X ketika dia ditarik garis, maka terjadilah sebuah galat. Nah, secara grafik di atas menunjukkan hubungan antara jumlah bias, yang dimana jumlah biasnya itu Y sama dengan Fx sama dengan akses dari 0 hingga 1 menggunakan metode trapesium. Nah, yang kami lampirkan sebagai contoh metode trapesium di mana sumbu X jumlah bias N dengan skala logaritmik, makin banyak bias berarti biasnya makin kecil, di mana sumbu Y-nya itu besar galat atau skala logaritmik, selisih antara nilai pendekatan dan nilai eksak integral. Secara eksplisit makna grafik di atas yang dimana garis itu menunjukkan bahwa semakin banyak bias maka semakin halus pembagian interval atau galat makin kecil. Bentuk garis-garis log yang kami buat itu garis log yang lurus menunjukkan hubungan kuadrat terbalik antara galat dan jumlah bias, yang dimana rumusnya ET 1 per N kuadrat. Ini sesuai dengan rumus teoritis galat dalam metode trapesium. Itu sama dengan min buka kurung B kurang A tutup kurung pangkat 3 per 12 N kuadrat F double aksen buka kurung epsilon tutup kurung. Secara logis kesimpulannya dimana pendekatan yang semakin akurat jika kita memperbanyak bias. Fungsi dengan turun kilo besar seperti E pangkat X akan menghasilkan galat lebih besar jika N kecil. Untuk mengurangi galat hingga tingkat tertentu dari gambar yang kami lampirkan, kita cukup memperbesar N, memperbesar H, tetapi dengan pertimbangan efisiensi komputasi. Begitulah kira-kira yang bisa dapat saya paparkan. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai galat kaidah trapesium. Tadi sudah dibahas mengenai kaidah trapesium. Sekarang kita akan membahas galat kaidah trapesiumnya, yaitu galat untuk satu buah bias E sama dengan integral A sampai B fx dx kurang H per 2 kali F0 tambah F1. Kemudian kita uraikan fx ke dalam deret Taylor di sekitaran x0 sama dengan 0, yaitu fx sama dengan F0 ditambah x f akse 0 ditambah 1 per 2 f kuadrat f double akse 0 ditambah 1 per 6 x pangkat 3 f turunan ketiga 0 dan seterusnya. Lalu kita uraikan untuk yang f sama dengan fx1 sama dengan fh ke dalam deret Taylor di sekitaran x0 sama dengan 0. Nah, untuk ini x-nya ini kita ganti jadi H. Jadi setiap X kita ganti jadi H. Gimana? Ini jadi F0 ditambah H F akse 0 ditambah 1 per 2 H kuadrat F double akse 0 sampai seterusnya. Maka dapat kita simpulkan dari ini, kita substitusikan yang ini ke sini, yaitu E sama dengan integral A sampai B. Kita masukkan tadi fx-nya kan nih, kita dapat ini ya, tadi udah kita uraikan, kita masukkan aja tuh. Lalu dx untuk yang ini min h per 2 kita kalikan ke dalam ini f0, jadi min h per 2 f0 dikurang h per 2. Nah, untuk yang F1 ini tadi kan sudah kita uraikan juga tuh yang ini F1 nih. Jadi F0 ditambah H F akse 0 dan ini tinggal kita masukkan aja. Lalu yang ini untuk yang sebelah kiri kita integralkan ke dx. Dapat tuh jadi x integral dari F0 yaitu x F0 ditambah 1 per 2 X kuadrat F akse 0 dan seterusnya tuh. Lalu untuk yang ini yaitu
min 1/2 H F0 dikurang 1/2 F HF0. Nah, yang ini tuh kita kalikan ke dalam. Min H/2 kali F0, min H/2 kali F aksen 0, dan seterusnya. Lalu, kemudian, untuk yang ini, yaitu H. Nah, untuk batas kanannya tetap, dan di batas untuk yang sebelah kiri, untuk yang sebelah kanannya kita tetap, untuk yang sebelah kirinya, yang X-nya ini tinggal kita ganti aja ke H. Jadi setiap X kita ganti H agar sebelah kiri dan sebelah kanannya sama. Sudah kita ganti H, lalu yang ini kita kurangkan ke sini, di mana HF0 dikurang ini HF0 kan sama tuh, jadi habis. Nah, 1/2 H kuadrat F aksen 0 sama 1/2 H kuadrat F aksen 0 ini sama juga, jadi ini habis. Dan yang ini 1/6 dan 1/4 ini kita kurangkan, jadi dapatnya sama dengan min 1/12 H pangkat 3 F double aksen 0. Lalu min 1/12 H pangkat 3 F aksen T, di mana T-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari H. Dapat tuh perkiraannya, yaitu big po H pangkat 3. Jadi dapat kesimpulannya, yaitu untuk galat satu piasnya, integral 0 sampai H Fx dx H/2 kali F0 tambah F1 tambah big po H pangkat 3. Nah, jadi kita sudah dapat untuk galat satu buah piasnya. Ini dia. Nah, gimana tuh untuk galat n buah piasnya? Nah, untuk n buah pias galat keseluruhan totalnya, yaitu E total min H pangkat 3/12 dikali F double aksen 0 ditambah F double aksen 1 tambah F double aksen 2 ditambah seterusnya sampai ke F double aksen N kurang 1. Nah, yang dapat disempurnakan dengan teorema nilai antara untuk penjumlahannya menjadi, nah, ini dapat menjadi E total min H pangkat 3/12 sigma 1 sampai N kurang 1 Fi double aksen. Nah, yaitu min N. Nah, yang ini min N H pangkat 3/12 F aksen T, di mana T-nya itu lebih dari A dan kurang dari B. Lalu H sama dengan, nah, untuk H-nya ini kita ganti jadi B kurang A per N. Nah, untuk A-nya ini ingat ya, A-nya ini kita ganti jadi B kurang A per N. Nah, ini dia. Min N. Tadi kan hanya kita ganti jadi B kurang A per N. Nah, ini anggap ini H ya. Lalu kali H kuadrat per 12. Nah, ini kenapa jadi H kuadrat? Tadi kan di awal tuh H pangkat 3 ya. Nih, H pangkat 3. Ini jadi H kuadrat. Nah, ini kan tadi di sini H tuh, H1. Jadi diambil hanya ke sini 1. Nih, yang B kurang A per N ini anggap ini hanya 1. Nah, jadi ini hanya tinggal 2 kuadrat per 12. Nah, yaitu min H kuadrat per 12 kali B kurang A F aksen T. Perkiraannya big po H kuadrat. Nah, ini untuk N buah pias galatnya. Ini untuk N keseluruhan piasnya ya. Nah, lanjut kita ke contoh soal, yaitu hitung integral 1,8 sampai 3,4 EX dx dengan kaidah trapesium. Ambil hanya 0,2 perkiraan batas-batas galatnya. Nah, penyelesaiannya
fx-nya yaitu ini, fx-nya E pangkat X. Untuk jumlah biasnya N sama dengan B kurang A per H. Nah, B-nya itu batas atas dan A-nya itu batas bawah, dimana batas atasnya 3,4 dikurang batas bawahnya 1,8 per H, untuk H-nya 0,2. Nah, hasilnya yaitu 8. Nah, di sini sudah dapat diketahui untuk jumlah biasnya 8. Nah, kita buat tabel nih. Tabel untuk I-nya tadi kan jumlah biasnya 8 tuh katanya. Jadi dari 0 sampai 8. Kita buat 0 sampai 8 untuk jumlah biasnya. Dan untuk XI-nya, untuk menentukan XI-nya kita mulai dari batas bawahnya. Tadi batas bawahnya 1,8. Nah, 1,8 ini untuk kelanjutan ini sampai ke 3,4 ini, untuk mencarinya yaitu 1,8 ditambah hanya 0,2 ya tadi hanya. Nah, hanya tadi 0,2, jadi 1,8 ini kita tambah 0,2, dapat hasilnya 2,0, dan 2,0 ini kita tambahkan 0,2, 2,2 tambah 0,2 lagi 2,4, dan seterusnya sampai ke bias ke-8 3,4. Nah, untuk mencari fxi-nya gimana tuh caranya? Yaitu kita substitusikan aja ke ini, ke ex-nya nih. Jadi x-nya ini untuk x-nya ini kita ganti jadi x-nya itu kita ganti ke kita masukkan, kita substitusikan ke 1,8. Jadi kalau x-nya 1,8 berarti E pangkat 1,8. Nah, berapa tuh? Ini dapat tuh hasilnya jadi 6,050 dan seterusnya gitu ya. Tinggal disubstitusikan aja ke x-nya tuh. Nah, kemudian kita mencari nilai integral numeriknya. Untuk menentukan nilai integral numeriknya yaitu integral A sampai B fx H per 2 dikali F0 tambah 2 sigma 1 sampai N kurang 1 F1 tambah Fn. Nah, maksud di sini tuh perhatikan ya, untuk F0-nya itu enggak kita kalikan 2 tuh tetap. Tapi untuk F1-nya dan seterusnya itu kita kalikan 2, kecuali untuk yang terakhir juga tetap. Nah, nih kita masukkan tuh di sini. Tadi kan hanya 0,2 per 2. Nah, kali tadi kan katanya F0-nya tetap ya. Nah, ini nih F0-nya itu 6,050 ditambah. Nah, untuk F1 sampai F7 ini kita kalikan 2. Dan untuk F8 tetap ya 29,964. Nah, perkiraannya yaitu 23,994. Nah, dapat nilai integral numeriknya yaitu 23,994. Nah, kemudian kita menentukan nilai integral sejatinya. Untuk menentukan nilai integral sejatinya yaitu integral, maaf ya, ini salah, itu seharusnya 1,8, tadi batas bawahnya 1,8, tapi di sini salah tuh. Jadi 1,8 sampai 3,4 EX dx sama dengan EX. Nah, ini kita masukkan tadi batasnya itu EX sama dengan 1,8, X sama dengan 1,4. Nah, batas atas dan batas bawahnya itu tinggal kita kurangkan aja. E pangkat 3,4 kurang E pangkat 1,8. Tadi yang ini 3,4 tuh yang ini nih. 3,4 29,964 dikurang yang 1,8 6,050 dan dapat hasilnya sama dengan 23,914 dan kita dapat nilai sejatinya yaitu 23,914. Kemudian untuk galat kaidah trapesiumnya. Untuk galat kaidah trapesiumnya yaitu E sama dengan
min H pangkat 3/12 kali B kurang A F aksen T, dimana 1,8 lebih kecil dari 3,4. Dan nah tinggal kita masukkan aja min 1,12 0,2 kuadrat kali B-nya tadi 3,4 dikurang A-nya 1,8 X. Nah, karena fungsi fx sama dengan E pangkat X menarik secara monoton di dalam selang, maka kita dapat menentukan batas-batas galatnya. Nah, kemudian kita dapat menentukan batas-batas galatnya, yaitu E sama dengan min 1/12 dikali 0,2 kuadrat. Nah, yang ini ya, ini 0,2 kuadrat kali 3,4 kurang 1,8 dikali, nah dikali EX ini tinggal kita masukkan aja tuh, E 1,8 minimal tuh, minimal sama dengan, nah 1,8 minimal, ini tinggal kita kalikan aja, ini kita masukkan, kita kalikan ke sini dulu ya, ke ini dapat hasilnya min 0,0323 min. Nah, kemudian yang ini kita kalikan ke E pangkat 3,4 maksimal yaitu min 0,1598 maksimum, atau dapat ditulis E lebih dari min 0,0323 dan kurang dari min, sorry ini salah ya, ini seharusnya E kurang dari min 0,1598, sehingga batas-batas galatnya dapat kita tentukan ini 23,994. Nah, ini yang 23,994 itu tadi dari sini ya, dari nilai integral numeriknya yang ini. Nah, ini dia dari integral numeriknya. Nah, tinggal kita masukkan ini dikurang 0,1598. Nah, itu yang ini ya, yang maksimumnya sama dengan 23,834 atau 23,994 dikurang yang minimumnya. Tadi kan yang ini maksimum, yang ini minimum, yaitu 23,962. Kemudian nilai sejatinya, nah tadi nilai sejatinya kan 23,914, terletak di antara 23,962 dan 23,834. Nah, perhatikan ya, ini kan nilai sejatinya ini terletak di antara ini nih, 23 yang ini terletak di antara maksimum dan minimum tadi nih. Sehingga galat integral numeriknya adalah 23,914 kurang 23,994 sama dengan min 0,080 yang terletak di antara galat minimum min 0,0320 dan maksimum min 0,1598. Sekarang kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu galat kaidah titik tengah. Sebenarnya, galat kaidah titik tengah ini tidak jauh berbeda daripada galat kaidah trapesium. Akan tetapi pada galat kaidah titik tengah lebih akurat daripada kaidah trapesium untuk jumlah subinterval yang sama. Jadi, untuk mendapatkan fungsi yang halus, kaidah titik tengah menghasilkan galat yang lebih kecil. Perhatikan, galat untuk sebuah bias adalah E sama dengan integral fx dx dengan batas bawah 0 batas atas h dikurang hf setengah. Dengan cara penurunan yang sama pada kaidah trapesium, dapat dibuktikan bahwa E hampiran h pangkat 3/24 f aksen dikali t dengan syarat t lebih besar dari 0, h lebih besar dari t.
Kemudian galat untuk seluruh bias adalah E total hampiran N H pangkat 3 per 24 F double aksen dikali T, dengan T lebih besar dari A, B lebih besar dari T, menghasilkan H kuadrat per 24 dikali B dikurang A F double aksen dikali T sama dengan 0 dikali H kuadrat. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa galat integrasi dengan kaidah titik tengah sama dengan setengah kali galat pada kaidah trapesium, namun berbeda tanda. Dengan kata lain, kaidah titik tengah lebih baik daripada kaidah trapesium. Sayangnya, kaidah titik tengah tidak dapat diterapkan jika fungsi f(x)-nya tidak diketahui secara eksplisit atau hanya tersedia data berupa tabel titik-titik saja. Sebab kita tidak dapat menghitung nilai tengah, yaitu f(x) ditambah setengah. Sekarang mari kita perhatikan contoh berikut ini. Cari solusi dan galat dari fungsi berikut. Integral 2x pangkat 3 ditambah x dx dengan batas bawah 0 batas atas 1 dengan menggunakan kaidah titik tengah untuk hanya sama dengan 0,25. Nah, di sini yang pertama kita cari adalah solusi sejati atau nilai sejatinya ya. Sudah kita ketahui kan bahwasanya dalam metode numerik ada namanya solusi sejati atau nilai sejati, dan juga ada nilai numerik yaitu yang pada bagian kotak. Jadi di sini kita akan membandingkan solusi sejati yang biasa digunakan di integral dengan solusi numerik yang ada di metode numerik ini. Jadi fungsi metode numerik ini untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, berapa galatnya, berapa kesalahan atau errornya. Yang pertama kita cari yaitu solusi sejati atau nilai sejati dari integral 2x pangkat 3 tambah x dx dari 0 ke 1. Nah, kita mengerjakannya seperti biasa aja. 2, 3 tambah 1, 4, x pangkat 4 ditambah x-nya kan 1 tambah 1, 2, 1 per 2, x pangkat 2 dengan batas 0 ke 1. Sama dengan 2 per 4 kan kita kecilkan dibagi 2, hasilnya menjadi 1 per 2 x pangkat 4 ditambah 1 per 2 x pangkat 2 dengan batas 0 ke 1. Kemudian setengah kita masukin batas atasnya itu 1 pangkat 4 ditambah setengah 1 pangkat 2 dikurang setengah dengan substitusi 0 pangkat 4 ditambah setengah 0 pangkat 2. Terus kita jumlahkan, hasilnya jadi setengah ditambah setengah, terus dikurang 0 ditambah 0. Dapatlah hasilnya 1. Jadi telah diketahui bahwa solusi sejati atau nilai sejatinya adalah 1. Selanjutnya kita masukkan rumus N sama dengan B dikurang A per H. B dikurang A itu ialah nilai dari batas-batas integral yang diketahui. B itu untuk batas atas, A-nya untuk batas bawah. Jadi di sini diketahui bahwasanya B batas atasnya 1, yang A 0. Untuk H-nya yaitu 0,25 sama dengan 1 per 0,25. Hasilnya yaitu 4. Nah, untuk apa 4 ini? Yaitu untuk mencari nilai numeriknya. Jadi kita ketahui kan 4, berarti nilai numerik yang kita cari itu dari 0, 1, 2, 3, ada 4. Kita perhatikan yang ada pada tabel. Kan sudah diketahui tadi hasilnya adalah 4. Berarti untuk nilai R-nya yaitu dari 0, 1, 2, 3 ada 4. Kemudian kita mencari nilai R ditambah setengah. 0 ditambah setengah hasilnya setengah. 1 tambah setengah hasilnya 3 per 2 kan. 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3, 3 per 2. Begitu selanjutnya hasilnya 5 per 2, 7 per 2. Kemudian kita mencari nilai XR ditambah setengah sama dengan A ditambah R ditambah setengah dikali H. Kita masukkan untuk X 1 per 2 sama dengan nilai A-nya kan batas bawah yaitu 0 ditambah R ditambah setengahnya itu setengah dikali H yaitu 0,25 sama dengan hasilnya 0,125. Kemudian untuk nilai X 3 per 2 sama dengan 0 ditambah 3 per 2 dikali 0,25 sama dengan 0,375.
Kemudian X 5/2 sama dengan 0 ditambah 5/2 dikali 0,25 sama dengan 0,625. Dan yang terakhir yaitu X 7/2 sama dengan 0 ditambah 7/2 dikali 0,25 sama dengan 0,875. Sekarang perhatikan lagi yang terdapat dalam tabel, yaitu untuk kolom yang ketiga, nilai XR-nya kita ketahui, nilai XR ditambah setengah yaitu kita ketahui 0,125, 0,375, 0,625, 0,825. Sekarang kita mencari nilai F dikali XR ditambah setengah. Di sini F dikali XR ditambah setengah sama dengan 2X pangkat 3 ditambah X. Nah, kita masukkan nilai F XR ditambah setengah tadi kan yang pertama yaitu 0,125 sama dengan 2X pangkat 3 2 dikali 0,125 pangkat 3 ditambah 0,125 sama dengan 0,1289625. Kemudian untuk nilai F 0,375 sama dengan 2 dikali 0,375 pangkat 3 ditambah 0,375 sama dengan 0,480467875. Yang ketiga yaitu F dikali 0,625 sama dengan 2 dikali 0,625 pangkat 3 ditambah 0,625 sama dengan 1,11328125. Yang terakhir F dikali 0,875 sama dengan 2 dikali 0,875 pangkat 3 ditambah 0,875 sama dengan 2,21484375. Jadi dapatlah dia nilai F dikali XR ditambah setengah, yaitu yang pertama 0,128906625, kemudian 0,480467875, 1,11328125, dan yang terakhir yaitu 2,21484375. Sekarang kita perhatikan garis yang ada di atas tabel. Kita perhatikan yang pertama yaitu jarak dari titik 0 ke titik 0,25. Nah, titik yang di tengah itulah yang disebut dengan titik tengah. Hasil dari XR ditambah setengah yaitu 0,125. Begitu juga dengan seterusnya sampai ke titik 1. Yang terakhir kita mencari pendekatan integral 2x pangkat 3 ditambah x dx dari 0 ke 1 yaitu integral 2x pangkat 3 ditambah x dx dari 0 ke 1 hampiran H atau pendekatan H dikali sigma I sama dengan 0 sampai N dikurang 1 FI ditambah setengah. Kita masukkan aja semua, hanya kan 0,25 dikali hasil dari F dikali XR ditambah setengah itu yaitu 0,128906625 ditambah 0,480467875 ditambah 1,11328125 ditambah 2,21484375. Kemudian 0,25 dikali hasil dari penjumlahan ini semua yaitu 3,9375 sama dengan hampiran 0,984375. Nah, ini adalah nilai numeriknya. Terus kita mencari galatnya, yaitu kita masukkan nilai sejati tadi kan 1 dikurang nilai numerik yaitu 1 dikurang 0,984375. Hasilnya ialah 0,015625. Baiklah, sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 4 mengenai integrasi numerik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.